Dalam Az-Zariyat Allah sebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku, kata Allah. Agar mereka menyembah hanya kepadaku. Penciptaan kita bukan hal yang remeh, bukan hal yang kecil, bukan diciptakan kemudian ditinggalkan, dibiarkan demikian saja. Allah sebutkan dalam Al-Qiyamah, "Ayahsabul insanu an yutraka sudah." Apakah manusia mengira mereka dibiarkan sia-sia begitu saja? Artinya setelah diciptakan ya sudah, selesai. Nggak ada taklif, nggak ada perintah, nggak ada larangan, nggak ada hisab, nggak ada jaza. Kata Imam Syafi'i rahimahullah terkait ayat ini, la yu'mar wa la yunha. Apakah manusia itu mengira mereka tidak diperintah oleh penciptanya? Apakah mereka mengira tidak dilarang oleh penciptanya? Artinya itulah tujuan mereka hidup diciptakan Allah, untuk menjalani dan mentaati perintahnya dan menjauh dari segenap larangan-larangannya. Itulah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itulah amalan kita yang dilihat oleh Allah, yang dinilai oleh Allah, yang membedakan antara makhluk yang satu dari makhluk yang lain. Dalam surat Al-Mulk, Allah tegaskan tentang makna ini. Alladzi khalaqal maut wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian, kehidupan, untuk menguji, menseleksi dari kalian siapa dari kalian yang terbaik amalannya. Allah yang ciptakan kehidupan, Allah yang kuasa menentukan hidup dan mati. Ada yang diberi kehidupan, ada yang dilahirkan di muka bumi ini. Ada pula yang dimatikan, diambil ajalnya oleh Allah. Semua ini terjadi untuk Allah seleksi. Allah ingin lihat siapa dari kalian yang terbaik amalannya. Perhatikan perkataan Allah, yang terbaik amalannya. Allah tidak mengatakan untuk Allah lihat siapa yang terbanyak amalannya. Bukan yang terbanyak amalannya yang Allah lihat. Bukan yang terbanyak amalannya yang Allah nilai. Bukan kuantitas. Tetapi yang Allah katakan ahsanu amala. Yang terbaik amalannya. Kualitas suatu amalan. Itu yang dilihat Allah. Itu yang dinilai olehnya. Walaupun sedikit amalannya. Tetapi berkualitas. Kata Imam Fudail ibn Iyad rahimahullah, amalan tidak akan menjadi amalan yang terbaik di sisi Allah kecuali terpenuhi padanya dua syarat mutlak.
harus ada. Yang pertama, keikhlasan kepada Allah. Hanya mengharap ridhonya dan surganya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Firman Allah dalam Al-Bayyinah, mereka itu tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan niat amalannya untuk Allah semata. Segala amal ibadahnya, keikhlasan. Tidak ada niatan lain. Tidak ada tendensi tertentu yang dia inginkan dalam amal ibadahnya, dalam agamanya, melainkan ridha Allah. Yang kedua, amalan itu harus sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan oleh sebab itu beliau diutus oleh Allah untuk ditaati, untuk ditiru dan dijadikan tauladan sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Fudail bin Iyad, sehingga amalan ikhlas saja tanpa sesuai tuntunan Rasulnya akan sia-sia. Sesuai tuntunan Rasulnya tetapi orangnya tidak ikhlas juga akan sia-sia. Tidak akan menjadi amalan terbaik hingga orangnya ikhlas karena Allah dan amalan itu sesuai dengan ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.